Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal TWK Superhost ya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Bu Novi sebagai generasi milenial menyukai tari tradisional, bahkan mempelajari setiap tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun ia bukanlah seorang guru muda yang mengajar seni tari, hal ini dilakukannya karena sebagian besar rekannya lebih tertarik pada tari modern yang berasal dari negara-negara lain. Sikap Bu Novi tersebut merupakan upaya menyelesaikan konflik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 28A, 28E, 28I, 28J atau 28F. Jawabannya adalah 28I ya. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 28I ayat 3 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nomor 2. Bangsa Jepang sebelum Perang Dunia II menyatakan bahwa bangsa Jepang keturunan dewa-dewa. Tenno atau Kaisar Jepang adalah keturunan dewa matahari yang menguasai seluruh alam. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya menguasai Asia, terlihat ada unsur mengagungkan ras dan ada semangat ekspansif. Jepang mirip seperti Jerman dalam sepak terjangnya untuk menguasai wilayah dan membentuk Pan-Asia. Dengan semboyan Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia sebagai semboyan yang sangat terkenal mewujudkan obsesinya untuk menguasai dan sekaligus menyingkirkan bangsa Eropa atau penjajah dari Asia. Hal ini merupakan contoh dari A. Patriotisme, B. Etnosentrisme, C. Demokratisasi, D. Nasionalisme, atau E. Chauvinisme. Jawabannya adalah Chauvinisme. Kenapa? Karena Chauvinisme memiliki persamaan dengan nasionalisme, sama-sama mengajarkan seseorang mencintai dan menghargai negaranya sendiri. Namun, pada paham Chauvinisme ini, ia mencintai dan memajukan bangsa sendiri walaupun dengan cara menindas bangsa negara lain serta terlalu berlebihan, merasa bangga dengan bangsa dan negaranya sehingga menganggap bangsa dan negara lain itu lebih rendah martabatnya. Nah, di soal ini terlihat ya mewujudkan obsesinya untuk menguasai, kemudian mengagungkan ras ya. Nah, ini Chauvinisme. Jadi dia menganggap bangsa dan negara lain itu lebih rendah martabatnya, ya. Bangga yang berlebihan itu Chauvinisme. Jadi jawabannya yang E. Ciri dari sikap paham Chauvinisme diantaranya sikap yang fanatik terhadap bangsa dan negaranya. Salah satu proklamator kita, Bung Hatta, dikenal dengan gaya hidup yang sederhana. Sampai pada akhir hidupnya, Bung Hatta tidak pernah dapat memiliki sepatu Bali yang diidam-idamkannya. Padahal sepatu Bali adalah sepatu yang bergengsi pada tahun 1950-an. Sikap sederhana yang ditujukan oleh Bung Hatta itu sesuai dengan pengamalan sila terutama sila keberapa? A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Jawabannya adalah E. Sila kelima. Nah,
Kenapa? Karena sikap sederhana yang ditujukan oleh Muhammad Hatta itu sesuai dengan pengamalan sila kelima. Karena sebagai salah satu proklamator yang pernah mencicipi posisi penting dalam Republik, Hatta menjunjung tinggi gaya hidup sederhana yang dapat menjauhkan diri dari sikap atau keinginan memperkaya diri sendiri atau korupsi. Perbuatan ini adalah cerminan bagaimana Hatta itu tidak mementingkan kesejahteraan sendiri, melainkan lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bergaya hidup mewah sederhana. Jadi sila ke-5. Rini menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satu ciri seseorang yang bersikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah A. Mendahulukan hak daripada kewajiban, B. Mempertahankan pendapat dengan berbagai cara, C. Konsisten dalam ucapan dan perbuatan, D. Menyetujui pendapat yang dapat menguntungkan secara individual, atau E. Membayar pajak kendaraan yang kadaluarsa dengan aplikasi online agar lebih cepat. Ya, ini apa? Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah yang C, yaitu konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Lanjut, nomor 5. Pak Bayu memimpin musyawarah di kelas. Rani mengajukan usul dalam musyawarah. Usul Rani tidak dapat diterima sebagian besar anggota musyawarah. Tindakan Rani yang mencerminkan sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah menyampaikan usulan lain yang lebih kreatif dan inovatif, B. Memikirkan usulan lain yang berguna untuk kemaslahatan peserta rapat, C. Menerima dengan lapang dada, D. Melakukan introspeksi terhadap penolakan usulan yang telah disampaikannya, atau E. Menjelaskan kembali usulannya dengan lebih jelas dan singkat. Nah, di sini tindakan yang mencerminkan sikap patuh berarti menerima lapang dada, ya. Usul Rani kan tidak diterima, jadi menerima keputusan hasil musyawarah, ya. Nomor 6. Perhatikan isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Penggalan pidato tersebut merupakan penjelasan salah satu rumusan 5 sila menurut Bung Karno, yaitu kebangsaan Indonesia, B. Kesejahteraan sosial, C. Internasionalisme atau perikemanusiaan, D. Ketuhanan yang berkebudayaan, atau E. Mufakat atau demokrasi. Jawabannya adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, ya. Internasionalisme, ya. Kemudian nomor 7. Selain bonus dari Kemenpora, beberapa atlet pemenang medali emas di Asian Games juga dilaporkan menerima hadiah dari pemerintah daerah maupun penguasa swasta. Hal ini termasuk contoh perilaku mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan, yaitu A. Menghormati hak-hak orang lain, B. Suka menghargai hasil karya orang lain, C. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan kepada orang lain, atau E. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu suka menghargai hasil karya orang lain. Perilaku apa? Perilaku mengembangkan perbuatan luhur, mencerminkan sikap kekeluargaan, ya. Jadi menerima hadiah juga dari pemerintah daerah dan penguasa. Jadi di situ juga menghargai hasil karya orang lain.
Sebagai warga negara yang baik dalam bersikap dan bertindak, kita hendaknya bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Berikut ini yang merupakan sikap dan tindakan yang bersumber pada nilai Pancasila, terutama sila keempat. Sila keempat apa? Tentang demokrasi, ya, musyawarah mufakat. A. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. B. Mengatur hubungan umat beragama dan pemerintah agar tetap harmonis. C. Adanya kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. D. Mengakui persamaan derajat, persamaan dan kewajiban antar sesama manusia. Atau E. Mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah yang keputusan. Nah, ini adalah sila keempat, ya, berarti keputusan musyawarah atau demokrasi, ya. Sikap dan tindakan yang bersumber pada nilai Pancasila, terutama sila keempat, adalah mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Pak Budi bekerja sebagai ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau ingin berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kelima Pancasila. Untuk mewujudkannya, ketika menjalankan tugasnya, ia sebaiknya A. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat seliro dengan rekannya. B. Membina kerukunan hidup dan teman-temannya meskipun berbeda agama. C. Tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantar anak-anaknya pergi les bimbel. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Atau E. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat dengan adil. Nah, di sini adalah perilaku sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, yang C ini tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantarkan anak pergi les bimbel. Nah, untuk jawaban A ini sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa peri kemanusiaan, jadi sila kedua. Membina kerukunan hidup, berbeda agama. Nah, di sini udah berbeda agama, berarti sila ke-1. Kemudian yang D, sanggup rela berkorban demi negara, ini adalah sila ke-3, persatuan, bela negara, rela berkorban, ya, itu persatuan. Dan yang E, itu apa? Yang E, itikad baik dan tanggung jawab. Ini adalah sila keempat, hasil keputusan rapat. Nah, ini sila keempat. Sedangkan ini yang C itu sesuai dengan sila kelima karena pemborosan. Dia tidak bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas seperti illegal logging. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan secara tepat sesuai dengan Pancasila. Penegakan hukum di Indonesia seharusnya berpedoman pada Pancasila, terutama sila ke-1, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ya, penegakan hukum itu adalah sila kelima. Tujuan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum, menjamin rasa keadilan bagi warga negaranya, mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, melindungi mengayomi hak-hak warga negara, serta melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh yang kuat. Tujuan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 11. Terjadinya kasus dukun santet di kota B. Dalam kasus tersebut, banyak orang yang dituduh sebagai dukun santet langsung dieksekusi secara sepihak. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM,
Dalam perspektif Pancasila, kasus ini merupakan pelanggaran sila ke-1, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Banyak orang dituduh sebagai dukun, gitu ya. Itu secara sepihak. Jawabannya adalah yang A. Orang yang diduga sebagai dukun santet pun langsung dieksekusi secara sepihak. Hal ini menunjukkan pelanggaran sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan. Jangan melarang segala perbuatan yang mengarah pada penyerangan agama, pemaksaan agama, propaganda anti-agama, melarang tindakan lain yang meresahkan, merugikan, melanggar, atau merampas hak asasi orang lain. Oke, lanjut. Nomor 12. Peran Indonesia di dunia internasional sangat besar. Salah satunya dalam ASEAN. Indonesia mempunyai peran besar dalam perjalanan ASEAN sampai saat ini. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang hukum adalah melakukan perjanjian ekstradisi di semua negara ASEAN. B. Menjadi tempat pembuatan pupuk untuk negara ASEAN. C. Ditunjuk sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN. D. Mengizinkan negara-negara ASEAN itu menggunakan satelit Palapa. Atau E. Ikut dalam konferensi tingkat tinggi negara anggota ASEAN. Nah, di sini adalah soalnya peran Indonesia di dunia internasional di bidang hukum adalah apa? Jawabannya adalah A. Melakukan perjanjian ekstradisi di semua negara ASEAN. Ini di bidang hukum ya. Yang pertama itu di bidang hukum. Kemudian poin B, pembuatan pupuk ya. Ini di bidang ekonomi. Kemudian yang C menunjukkan peran Indonesia di bidang organisasi. Kemudian yang D menunjukkan peran Indonesia di bidang komunikasi. Dan yang E ini menunjukkan peran di bidang kelembagaan atau organisasi juga. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 13. Pelanggaran hak warga negara dapat terjadi salah satunya dengan pencemaran lingkungan seperti yang terjadi di Desa Sukarmaju. Sebagian besar warga Sukarmaju adalah produsen tempe yang limbahnya dialirkan ke sungai hingga mengganggu ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar aliran sungai karena air tercemar bau dan tidak sedap dan mengganggu kesehatan. Untuk mengatasi pencemaran tersebut yang paling tepat adalah A. Sosialisasi tentang pentingnya kesehatan dan pembuatan penampungan atau septic tank limbah. B. Limbah dialirkan secara bersama-sama ke suatu tempat pembuangan akhir yang jauh dari pemukiman penduduk. C. Pemerintah menindak tegas dengan menutup usaha warga yang tidak mau membuat penampungan karena tidak ada lahan yang cukup. D. Pemerintah setiap bulan diadakan penyemprotan pestisida terhadap limbah sebelum dialirkan ke sungai agar kuman-kuman menjadi mati dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan dan ekosistem. Atau E. Menggunakan teknologi pengolahan limbah dengan prinsip AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan seperti yang dilakukan pada perusahaan besar. Jawabannya adalah yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah sosialisasi pentingnya kesehatan dan pembuatan penampungan septic tank limbah. Nomor 14. Perkembangan iptek memberikan pengaruh positif dan negatif bagi manusia dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam menyaring kemajuan iptek untuk selanjutnya ditolak atau diterapkan dalam masyarakat. Perkembangan dan kemajuan iptek yang tidak dilandasi nilai-nilai Pancasila dapat pengaruh pada
A. Sistem dan perilaku sosial manusia menjadi humanis. B. Terhambatnya proses integrasi dan persatuan bangsa Indonesia. C. Kemajuan iptek yang digunakan untuk kebaikan umat manusia. D. Timbulnya kepedulian sosial yang tinggi bagi pencipta iptek. Atau E. Penemuan baru yang dapat digunakan untuk kebaikan bagi umat manusia. Jawabannya adalah yang B. Perkembangan dan kemajuan iptek tidak dilandasi nilai-nilai Pancasila sehingga dapat pengaruh terhambatnya proses integrasi dan persatuan bangsa. Nah, di sini Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaring masuknya iptek dan pengaruh budayanya. Apabila perkembangan dan kemajuan iptek dilandasi nilai-nilai Pancasila, maka akan menghasilkan kemajuan iptek digunakan untuk kebaikan umat manusia, penemuan baru yang lahir dan budaya yang mengikuti harus dapat digunakan untuk kebaikan dan kebermanfaatan bagi manusia. Kemudian sistem dan perilaku sosial manusia yang humanis, meningkatkan rasa kepedulian sosial dan emosi yang baik bagi pencipta maupun pemakai hasil kemajuan iptek. Ya, seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Perkembangan iptek telah melahirkan sistem dan pekerjaan baru yang dapat menggeser pola tradisional atau fisik. Contoh hal tersebut tampak pada perkuliahan juga dapat dilakukan dengan konferensi video. E-commerce menjadi alternatif selain talk konvensial. Bekerja dapat dilaksanakan dari rumah masing-masing. Komputer akan digantikan oleh ponsel pintar, atau alat bantu sarana pendidikan digantikan oleh robot. Jawaban yang tepat adalah perkembangan iptek yang menggeser pola tradisional atau fisik, yaitu e-commerce menjadi alternatif selain toko konvensional. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 16, persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan dan perlu diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, seperti merendahkan suku bangsa lain atau menganggap suku sendiri yang paling baik. Sikap yang harus kita lakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara adalah A. Mempelajari dan memahami sejarah perjuangan bangsa. B. Mendengar dan memahami musibah yang melanda tanah air. C. Memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia. D. Merumuskan pendidikan tinggi demi kejayaan bangsa dan negara. Atau E. Berusaha menasehati orang lain supaya tidak melanggar tata tertib. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, ya. Sikap yang harus kita lakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara yaitu memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian tentang soal-soal TWK. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang mau ujian diluluskan, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.